Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat dan kesempatan. Sebenarnya dua nikmat itu yang banyakkan orang lalai, dan dua nikmat itulah nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang baru disadari ketika nikmat tersebut hilang darinya. Kita doakan mereka yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan, mereka yang sedang dalam kesempitan agar dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk beliau kita berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Bismillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita berada di hari Senin, masih di awal bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang mulia sebelum kedatangan bulan Ramadan. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita Fikih Muyassar, pelajaran fikih dari kitab Fikih Muyassar, kitab yang agung yang ditulis oleh para profesor dakatir di bidang ilmu fikih ini. Ya, ada Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk, Profesor Dr. Abdul Karim, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif, dan Profesor Dr. Faihan bin Syali Al-Mutairi. Kita masuk di pembahasan pertemuan yang kedua, Kitabus Shalah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Kitabus Shalah itu ada sekitar 15 bab, dan kita sampai di bab yang kelima. Setelah kita selesaikan bab 1 tentang definisi sholat dan lain-lainnya, tentang adzan iqamat, waktu-waktu sholat, serta syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, serta hukum orang yang meninggalkannya. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari bab yang kelima, yaitu sholat sunnah, kemudian nanti lanjutkan sujud sahwi, tilawah, sujud syukur, bab yang ke-7 tentang sholat jamaah, kemudian hukum imamah atau imam dalam sholat. Selanjutnya sholat orang yang memiliki udzur karena sakit, safar, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada waktu kita masuk ke bab yang ke-10, yaitu tentang sholat Jumat insyaallah ta'ala. Mohon maaf, ini masih ada kondisi agak sakit di radang tenggorokan, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nah, baik, bisa dilihat di layar dan juga mungkin di kitab yang masing-masing sudah punya. Bab yang kelima yaitu tentang sholat sunnah. Bab yang kelima, sholat sunnah. Ya, seperti biasa ada beberapa pembahasan di setiap babnya. Ya, ada beberapa bagian. Di sini disebutkan bahwasanya yang pertama dibahas adalah tentang keutamaan dan hikmah pensyariatan sholat sunnah. Ya, kita mulai dari pembahasan tentang keutamaan dari sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang paling utama setelah jihad di jalan Allah dan mencari ilmu. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu biasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang dalilnya syahidnya tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang kuwajibkan, dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah hingga akhirnya aku mencintainya. Dan ini hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalilnya jelas bahwasanya amalan sunnah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan juga hikmah pensyariatan dari sholat sunnah. Ya, bahwasanya pensyariatan sholat sunnah ini sesungguhnya adalah rahmat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala telah menetapkan kewajiban ibadah, ya, Allah taala iringi dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang dengan ibadah sunnah itu seorang mukmin dapat bertambah keimanannya serta dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan dengan ibadah sunnah itu dapat menambal kekurangan dari ibadah-ibadah wajib. Ya, di antaranya sholat sunnah ini yang dapat menambal kekurangan-kekurangan, kekhilapan-kekhilapan dari sholat wajib yang dilakukan. Ya, sebagaimana bisa dilihat di dalil, ya, kita singkat, ya, yang mana di sini disebutkan, dan bila nggak sempurna amalan ibadah sholat wajibnya, maka dikatakan lihatlah oleh kalian apakah dia mempunyai amalan sholat sunnah. Ya, bila dia punya amalan sholat sunnah, maka sholat wajibnya itu disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Ya, dan begitu pula amalan-amalan yang lainnya setelah dihisapnya amalan sholat. Ya, jadi ibadah-ibadah sunnah itu dapat menambal kekurangan dari ibadah-ibadah wajib. Kemudian di sini disebutkan pembagian sholat sunnah. Ya, sholat sunnah terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama sholat yang terikat dengan waktu atau biasa dikenal dengan sholat sunnah muqayyad, terikat dengan waktu. Ya, di sini disebutkan di antara sholat-sholat ini ada yang mengikuti sholat wajib yang kita kenal dengan sholat sunnah rawatib yang nanti akan dibahas secara terperinci insya Allah. Dan diantaranya ada yang tidak mengikuti sholat wajib, sholat sunnah sendirinya, ya, seperti sholat witir, duha, dan sholat kusuf gerhana baik matahari ataupun gerhana bulan. Ya. Kemudian di sini ada catatan kakinya, ya, bahwasanya sholat kusuf dikategorikan sebagai sholat sunnah, sedangkan pada pembahasan bab ke-14 ya nanti dikategorikan sebagai sholat wajib karena ada perbedaan pendapat di situ. Ya, nanti di bab yang ke-14. Ya, ini sekedar info. Nah, kemudian di sini disebutkan yang kedua setelah tadi sholat sunnah muqayyad, kemudian ada yang kedua yaitu sholat yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu atau diistilahkan dengan sholat sunnah mutlak. Ya. Nah. Nah, kemudian dirincikan di sini, ya, bagian pertama, jenis yang pertama sholat sunnah muqayyad, ya, terbagi menjadi berbagai macam, ya. Sebagiannya lebih muakkad dari sebagian yang lainnya. Muakkad maksudnya ditekankan, jadi pahalanya jauh lebih besar karena dia lebih ditekankan untuk dilaksanakan. Ya, dan di sini disebutkan yang paling muakkad adalah sholat kusuf, kemudian witir, istisqa, kemudian tarawih. Ya. Nah, kemudian di bagian yang kedua, sholat sunnah mutlak itu disyariatkan baik di malam ataupun di siang hari, waktunya bebas. Ya. Dan sholat sholat mutlak yang dilakukan di malam hari itu jauh lebih utama daripada yang dilaksanakan di siang hari. Ya, tidak ada batasannya. Nah, kemudian bagian yang ketiga, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Di sini disebutkan ada sholat tarawih, sholat istisqa, dan juga sholat kusuf. Yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian bagian yang keempat, jumlah sholat sunnah rawatib. Ya, jumlah sholat sunnah rawatib. Nah, di sini disebutkan rawatib itu berasal dari kata rotibah yang berarti terus berlangsung, ya, terus menerus. Kemudian dijelaskan sholat rawatib ini adalah sholat yang mengikuti sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu, ya, sholat yang 5 waktu. Dan sholat sunnah rawatib ini berfungsi menambal kekurangan atau kecacatan yang terjadi pada sholat fardu yang kita lakukan. Ya. Kemudian disebutkan jumlah sholat sunnah rawatib, ya, yang pada umumnya itu 10 rakaat sebagaimana hadis Ibnu Umar. Ya, di sini disebutkan 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, kemudian juga di hadis yang lainnya kalau di jamak hadis-hadis tentang sholat rawatib ini, maka didapatkan, ya, 12 rakaat, ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah, tidaklah seorang hamba muslim sholat karena Allah pada setiap harinya 12 rakaat, melainkan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah di surga bagi mereka yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Dan 12 rakaat ini ya, 10 yang disebutkan di hadis Ibnu Umar tadi ya. Kemudian bedanya ditambahnya sholat duhurnya 4 rakaat ya, 4 rakaat sebelum duhur bagaimana di hadis Ummu Habibah berikut ini disebutkan. Nah, jelas jadi ya, dan berdasarkan riwayat-riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur ya. Nah, adapun sholat sunnah rawatib yang paling muakkad, yang paling ditekankan untuk dikerjakan, yang paling besar pahalanya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, sholat sunnah fajar, sebagaimana kita tahu, lebih baik daripada dunia dan seisinya, disebutkan dalam hadis. Kemudian bagian yang kelima, pembahasan tentang hukum sholat witir, keutamaan, dan juga waktunya. Kalau tadi sholat sunnah rawatib, sekarang sholat sunnah witir. Hukum sholat sunnah witir ini muakkad, ya, sunnah muakkad ditekankan. Rasulullah SAW mengajarkan dan mengajarkan dan menganjurkan, ya, sebagaimana disebutkan di dalil-dalil Bukhari Muslim, ya, disebutkan. Nah, Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan, mengerjakan sholat witir. Ya. Nah, adapun waktu untuk sholat witir ini yaitu antara sholat isya dengan sholat subuh, dan ini berdasarkan ijma para ulama ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ya, sesungguhnya Allah memberikan tambahan melalui sebuah sholat yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta yang paling mewah ya. Nah, itu setara dengan sholat witir ya, waktunya antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Nah, kemudian disebutkan bila fajar telah terbit maka sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir ya. Jadi sholat witir dilaksanakan sebelum terbitnya fajar ya, sebelum masuk waktu subuh ya. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang batasan waktunya ya, sebagai yang disebutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, mensyarah Sahih Bukhari dan lain-lainnya ya, bisa dibaca. Kemudian disebutkan sholat witir di akhir malam itu lebih utama daripada sholat witir yang dikerjakan di awal malam ya. Nah, jadi lebih utama dilaksanakan di akhir malam ya, menjelang sholat subuh. Akan tetapi bagi yang susah untuk bangun di akhir malam, maka nggak apa-apa disegerakan di awal malam daripada tidak. Jadi mending dikerjakan ya, ketika dia nggak yakin bisa bangun di akhir malam, maka sebelum tidur hendaknya dia melaksanakan sholat sunnah witir terlebih dahulu ya. Nah, tapi kalau dia rasa dia sanggup, maka lebih baik dia tunda di akhir malam karena itu lebih utama berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat. Nah, kemudian di sini disebutkan pembahasan yang keenam ya, pembagian yang keenam, tata cara sholat witir dan juga jumlah rakaatnya ya, tata cara sholat witir dan jumlah rakaatnya. Sholat witir itu dikerjakan minimalnya itu adalah 1 rakaat ya. Nah, dan 1 rakaat di akhir malam itu minimalnya ya. Nah, bagaimana disebutkan di hadis-hadis yang lainnya juga. Nah, jadi 1 rakaat minimalnya. Kemudian sholat witir ini juga boleh dikerjakan 3 rakaat ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi boleh dikerjakan 3 rakaat. Dan disebutkan di hadis Ibnu Umar ya, bahwasanya Abdullah bin Umar
pernah mengucapkan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat. Ya, ini sholat witir 3 rakaat yang dilakukan dengan 2 salam, dan juga boleh dikerjakan dengan 1 salam. Ya, dalilnya 2 salam ini dari Ibnu Umar. Nah, dan juga untuk 1 salam, ya, 1 kali tasyahud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala, dan ini yang masyhur, ya. Salat witir 3 rakaat dan Nabi SAW tidak duduk kecuali di akhir rakaat, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan sholat witir itu tidak dilakukan dengan 2 tasyahud dan 1 salam, ya. Jadi jangan sampai ada tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, karena itu membedakannya dengan sholat maghrib, karena ini beda tata caranya, ya. Hanya dengan tasyahud akhir saja dengan 1 salam, itu sholat witir, ya. Dan di sini disebutkan boleh witir dengan 7 atau 5 rakaat tanpa duduk tahiyat kecuali di rakaat akhir, ya. Nah, boleh langsung 7, boleh langsung 5, dan langsung, ya, 1 kali sholat, dan tahiyatnya hanya tahiyat di akhir saja, yang berdasarkan hadis Aisyah, Ummu Salamah yang disebutkan di kitab. Ya. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh, yaitu waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah. Nah, ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah, ya. Dan di sini disebutkan ada 5 waktu terlarang tersebut, ya. Nah, walaupun nanti bisa disingkat jadi 3 waktu, ya, tapi secara umum ada 5. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, ya. Jadi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, yang artinya tidak sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari, jelas. Kemudian yang kedua yaitu dari terbitnya matahari sampai matahari naik meninggi seukur sekadar ukuran tinggi tombak menurut pandangan mata, ya, atau kurang lebih 1 meter dari pandangan mata tingginya dari ufuk, ya. Nah, kalau diasumsikan dengan waktu, ya, kurang lebihnya 1/4 atau 1/3 jam, ya, 15 menit sampai 20 menit, ya. Nah, walaupun ada juga yang berpendapat 10 menit sudah masuk, ya. Nah, setelah terbitnya matahari. Kalau kita lihat di jam digital, jam menunjukkan waktu sholat, biasanya kan ada waktu syuruk, ya. Nah, waktu syuruk itu ketika matahari tepat berada eh, di ufuk, tepat terbit, ya. Jadi di waktu tersebut terlarang untuk melaksanakan sholat, ya. Kebanyakan orang juga salah di waktu tersebut. Dikira waktu syuruk itu waktu untuk melaksanakan sholat syuruk, padahal itu masih waktu terlarang. Jadi hendaknya dia menunggu 10, dan yang terbaik adalah 15 sampai 20 menit untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk atau sholat duha. Nah, ya, jadi meninggi sekiranya ukuran tombak semua disebutkan di hadis. Nah, nah, kemudian disebutkan kemudian yang waktu yang ketiga yaitu saat matahari tegap di atas kepala hingga ia tergelincir ke arah barat dan masuk waktu zuhur. Jadi kalau perputaran matahari tepat berada di atas kepala, itu waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat, waktu istiwa. Kemudian zawal, dia mulai bergeser. Ketika sudah mulai bergesernya tergelincir ke arah barat, itu berarti menunjukkan masuk waktu zuhur. Nah, sampai masuk waktu zuhur dari istiwa, itu adalah waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat, ya. Disebutkan di hadis, ya, 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah saat matahari terbit secara jelas sampai naik, saat orang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan, ya, atau matahari tepat di atas kepala sampai ia tergelincir, dan saat ia menjelang terbenam sampai matahari tersebut terbenam, ya. Itu 3 waktu yang
secara rincinya dibagi menjadi 5 waktu ini, ya. Kemudian yang keempat bisa dilihat dari sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya, dari sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya. Saat atau saat hendak terbenamnya matahari, ya. Terus kan sabda Nabi yang artinya tidak ada sholat sudah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat sudah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya, ini asalnya. Tapi boleh untuk melaksanakan sholat sunnah sholat asar, nanti akan dibahas juga, ya, ketika dia misalnya mengkodok sholat sunnah qobliyah zuhurnya yang biasa dia laksanakan, dia tertinggal, kemudian dia mau mengkodok di setelah sholat asar, ini boleh. Ya. Nah, nanti akan dibahas insya Allah. Dan yang kelima, bila matahari menjelang terbenam, ya, bila matahari menjelang terbenam. Dan kelima waktu ini diringkas jadi 3 waktu, ya. Pertama setelah sholat subuh sampai matahari naik setinggi tombak, ya. Di hadis tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian saat orang yang berdiri siang hari dan bayangan sampai condong ke barat. Kemudian setelah sholat asar hingga matahari terbenam dengan sempurna. Nah, kemudian di sini disebutkan hikmah larangan tersebut, ya. Disebutkan di penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya waktu-waktu tersebut, ya, waktu diantaranya orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenamnya, ya, sehingga sholat muslim di waktu tersebut itu dikhawatirkan dapat menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut, ya. Dan kita dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik, ya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya. Nah, kemudian mengenai waktu matahari terbit dan terbenam, ya, adapun saat matahari meninggi dan saat orang yang berdiri siang hari nggak memiliki bayangan, ya, ilahnya atau alasan hukumnya, ya, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saat itulah jahanam dipanaskan, ya. Jadi dilarang melaksanakan sholat pada waktu tersebut, ya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan tidak boleh sholat sunnah waktu kecuali yang dikecualikan oleh dalil seperti 2 rakaat tawaf, itu enggak masalah karena ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan juga seorang yang ingin mengqobliyah sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar sesudah sholat subuh itu nggak apa-apa, ya, karena itu waktu terlarang, ya, tapi dia boleh untuk mengkodok sholat sunnah qobliyah subuhnya, sholat sunnah fajarnya setelah sholat subuh, ya, itu diperbolehkan apabila dia sudah biasa melaksanakannya. Bilang dia nggak biasa melaksanakan, dia jarang meninggal, dia sering meninggalkan dengan sengaja, kemudian dia mau melaksanakan setelah sholat subuh, ini nggak boleh, ya. Ini melainkan yang dia sudah sering melakukannya tertinggal karena ada uzur atau hajat, itu nggak apa-apa. Begitu pula kodok sunnah zuhur sudah sholat asar, itu nggak apa-apa, ya. Lebih-lebih apabila dia menjamak zuhur dengan asarnya, ya. Demikian juga sholat-sholat yang memiliki sebab seperti sholat sunnah jenazah, tahiyatul masjid, gerhana, ya. Waktu-waktu ini kan kadang terjadi di waktu-waktu yang terlarang, ini nggak apa-apa, ya. Nah, demikian juga mengkodok sholat fardu yang tertinggal di waktu-waktu terlarang tersebut, nggak apa-apa, ya. Dalilnya disebutkan di sini. Kemudian kita selesai, alhamdulillah, dari bab yang kelima tentang sholat sunnah. Kita lanjut ke bab yang keenam, sujud sahwi, ya, sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. 3 sujud ini, ya, 3 sujud sunnah, ya, terdiri dari beberapa pembahasan atau bagian. Yang pertama mengenai pensyariatan sujud sahwi dan juga sebab-sebabnya, ya. Ini juga di pertemuan sebelumnya ada yang berkaitan tentang sujud sahwi. Nah, di sini rincian pembahasan dan hukumnya. Nah, di sini dijelaskan tentang maksud dari sujud sahwi, yaitu sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat, ya, untuk menambal kekurangan dalam sholat, atau kelebihan atau suatu keraguan dalam sholatnya, ya. Nah, dan sujud sahwi ini jelas disyariatkan, dalilnya sebutkan, ya, dari hadis riwayat Muslim ini,
Sebutkan. Kemudian juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana jelaskan pada pembahasan berikutnya, insya Allah, dan juga para ulama berijma, bersepakat tentang pensyariatan sujud sahwi. Nah, jadi sebab sujud sahwi itu ada 3, karena kelebihan rakaat, karena atau kelebihan gerakan bacaan, ya, kekurangan dan atau keraguan. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang kapan diwajibkan sujud sahwi. Ya, kapan seorang diwajibkan sujud sahwi. Jadi ada sebab-sebabnya. Yang pertama, di sini disebutkan bila seorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat. Ya, misalnya rukuknya dia tambah karena lupa. Ya, sujud, berdiri atau duduknya. Ya, sekalipun durasinya dia sendirikan sekurang lama duduk istirahat. Ya. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berikut, ya. Rasulullah SAW pernah sholat bersama para sahabat 5 rakaat, ya. Jadi kelebihan, ya. Hingga kemudian di akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang lupa, biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, karena itu bila sholat dengan kalian lupa, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Ya, sujud sahwi. Nah, kemudian disebutkan bila tambahan dalam sholat diketahui saat sholat berlangsung diketahui, maka wajib baginya untuk duduk langsung saat mengingatnya, enggak melanjutkan rukuknya, enggak melanjutkan tidaknya, enggak, tapi langsung duduk, ya. Karena ketika itu dia sudah sadar bahwasanya dia kelebihan, ya, jangan sampai kemudian dia melanjutkan kelebihan tersebut yang dalam artian dia menambah sesuatu dalam sholatnya dengan sengaja, itu nggak boleh, ya. Jadi langsung duduk. Kemudian yang kedua, atau dia mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna, ya. Maksudnya sholatnya kurang. Berdasarkan hadis ada Imran bin Husain, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam pada rakaat yang ketiga dari sholat asar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lupa, di rakaat yang ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam. Ya, kemudian apa yang terjadi? Diingatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadar dan beliau sholat 1 rakaat yang tertinggal, ya. Kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Nah, nanti rinciannya tentang sujud sahwi sebelum atau sudah salam, ya, nanti di pembahasan berikutnya insya Allah. Nah, di sini. Dan yang kedua, atau mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna tadi, ya, sudah, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dia melakukan kesalahan bacaan yang dapat mengubah maknanya karena lupa, bukan karena disengaja, ya. Nah, kalau dia disengaja maka otomatis membatalkan sholat, ya. Kalau dia lupa maka tidak apa-apa, dia wajib melaksanakan sujud sahwi, ya, mengubah bacaan karena ya bacaan yang jadinya mengubah maknanya, ya, karena lupa. Dan yang keempat, meninggalkan salah satu wajibatus sholah, ya. Kita sudah belajar tentang wajibatus sholah, gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Nah, apabila ditinggalkan maka itu wajib untuk melaksanakan sujud sahwi, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa untuk melaksanakan duduk tasyahud awal, ya. Beliau langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, ya. Nah, kemudian selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir sebelum salam, ya, sujud sahwi, ya. Dan ini dalilnya jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lupa tasyahud awal, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi rakaat kedua tersebut, tidak mengulangi tasyahud awalnya, tapi langsung sujud sahwi.
Tadi ini sudah kita bahas di wajibatus sholat. Uh, dari hadis ini kemudian dikiaskan dengan wajibatus sholat yang lainnya, gerakan-gerakan atau bacaan sholat yang wajib lainnya apabila ditinggalkan, seperti meninggalkan bacaan tasbih pada saat ruku dan sujud, tidak membaca Rabbil Firli, ya. Nah, serta meninggalkan takbiratul intiqal, maka dia sujud sahwi. Ya. Kemudian yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat sholatnya. Ya. Nah, ya, jadi kalau dia ragu apakah dia sholatnya 3, 4, apakah dia eh, jumlah rakaatnya dia ragu jumlahnya, maka dia melaksanakan sujud sahwi untuk menambal kehilafannya tersebut, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya. Nah, di sini disebutkan bila salah seorang mendapatkan peristiwa tersebut, ya, maksudnya dia lupa dan lupa itu datang dari gangguan setan, maka hendaknya dia sujud sahwi 2 kali ketika dia sedang duduk untuk tasyahud akhir. Ya. Nah, ya, jadi dalam kondisi tersebut, lupa tersebut, biasanya ada antara 2 perkara. Ya. Yang pertama, keraguannya itu dia nggak bisa memilih yang mana yang benar, dia nggak bisa mendapatkan, nggak bisa mentarjih. Sudah dia pikir, tapi lupa sama sekali berapa ini, 3 atau 4 kayak gitu. Ya. Nah, untuk salah satu dari 2 kemungkinannya tersebut, ya, maka kalau kondisinya seperti ini, dia mengambil rakaat yang lebih sedikit, ya, dan mendasarkan sholatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit tadi, lalu melaksanakan sujud sahwi, ya. Kemudian di sini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seorang ragu dalam sholatnya, tidak tahu berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4, maka hendaknya dia membuang keraguan dan berdasarkan pada yang diyakininya itu yang paling sedikit, kemudian dia sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Ya, kalau dia nggak ketemu, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Ini kalau berdasarkan hadis ini. Ya. Nah, yang kedua, bila dia punya dugaan kuat dan mampu mentarjih, ya, dia berhasil menemukan, mengingat jumlah rokaatnya dan yakin, ya, maka hendaknya dia mengamalkan apa yang diyakininya tersebut dan dia membangun sholatnya atas keyakinannya tersebut, ya, lalu dia sujud sahwi 2 kali, ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, dan di sini disebutkan hendaknya dia berusaha mencari yang benar teliti, kemudian menyempurnakan sholatnya, ya, atas dasar penjelasan tersebut, kemudian hendaknya dia mengucapkan salam, kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam, ya, 2 kali setelah salam apabila dia berhasil menemukan. Nah, ya, jadi di situ itu perbedaannya yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di bagian ketiga ini dibahas lagi, ya, kapan sujud sahwi itu disunahkan. Ya, sujud sahwi disunahkan bila orang yang sholat mengucapkan zikir yang disyaratkan bukan pada tempatnya karena dia lupa. Ya, seperti dia baca Al-Quran saat ruku dan sujud, ya kan? Ini kan terlarang. Ya, membaca tasyahud saat berdiri dan lain sebagainya. Nah, itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi, ya, disunahkan bukan diwajibkan, disunahkan. Kemudian pembahasan yang keempat, tempat dan tata cara sujud sahwi, ya, tempat sujud sahwi tidak disangsikan lagi. Hadis-hadis tentang tempat sujud sahwi terbagi menjadi 2 bagian, ya. Bagian yang pertama menunjukkan syariatkannya sujud sahwinya sebelum salam, ya. Nah, kemudian bagian kedua menunjukkan sujud sahwinya sesudah salam, sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan tadi, ya. Nah, jadi di sini kemudian apa namanya, para ulama
menyebutkan orang yang sholat itu diberi dua pilihan, ya, diberi pilihan. Bila dia berkenan maka dia boleh melakukan sujud sebelum salam, dan apabila dia berkenan dia boleh melakukan sujud sesudah salam, ya. Nah, karena hadis-hadis yang hadir yang datang menetapkan kedua perkara tersebut, ya. Nah, seandainya orang yang sholat melakukan sujud untuk setiap perkara sebelum sudahnya, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi boleh sujudnya sebelum atau sudah salam. Kan, tapi di sini yang disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, nah yang paling akhir dari waktu adalah sujud sebelum salam. Yang paling masyhur, ya, sujudnya sebelum salam. Ya, baik itu. Kemudian di sini disebutkan tata cara sujud sahwi. Tata cara sahwi itu dengan sujud seperti sujudnya saat sholat, ya. Nah, bertakbir saat hendak sujud dan saat bangun darinya. Kemudian mengucapkan salam. Kemudian di sini disebutkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harus mengucapkan tasyahud bila sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, tasyahud bila sujud sahwi dilakukan. Dan disebutkan dalil yang menunjukkan pensyariatannya di dalam sholat, ya, bisa dilihat dalilnya, ya, Nabi SAW ketika surah Al-Insyiqaq di sholat isya-nya, ya, Nabi SAW melaksanakan sujud tilawah. Nah, kemudian di sini disebutkan bila pembacanya itu enggak sujud, maka pendengar pun enggak perlu sujud, ya, karena dalam masalah ini pendengar itu mengikuti pembacanya berdasarkan hadis Zaid bin Thabit di atas, ya, karena Zaid tidak bersujud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bersujud, ya, dari bacaan sujud tilawah. Tapi kalau kita mendengar orang membaca sujud tilawah kemudian kita mau sujud bukan di dalam sholat, ya, nah, itu nggak apa-apa, ya. Nah, kita mendengar murotal kemudian kita sujud, nggak apa-apa. Tapi kalau di sholat kita ikut imamnya. Kemudian disebutkan tentang keutamaan sujud tilawah, ya, apa istimewaan keutamaannya. Sedang dalam hadis yang disebutkan bila manusia membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan menjauhkan diri darinya sambil menangis, ya, membayangkan dirinya diperintahkan untuk sujud tapi nggak mau sujud, ya. Nah, sedangkan manusia diperintahkan bersujud karena ayat sajadah itu ayat-ayat yang mengajak, memerintahkan untuk bersujud kepada Allah, kemudian mereka bersujud dan dapatkan surga. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan tentang sifat dan tata cara sujud tilawah. Nah, sujud tilawah sujud satu kali sujud, ya, bertakbir juga ketika sujudnya. Ya, dalam sujudnya membaca apa? Nah, di sini bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la yang biasa dibaca ketika sujud, ya, pada umumnya. Kemudian juga bisa mengucapkan Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli juga boleh, ya. Atau bacaan yang masyhur sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi juga boleh, ya. Nah, demikian. Kemudian pembahasan tentang tempat-tempat melaksanakan sujud tilawah dalam Al-Quran. Nah, di sini disebutkan dan yang sudah masyhur, ya, ada tanda di Al-Quran yang masyhur yang ada di kita, terutama Rasul Utsman itu, ya, ada tanda gambar sajadahnya. Di sini disebutkan ayat-ayatnya, ada 15 ayat di dalam Al-Quran tempat di situ dianjurkan untuk sujud tilawah atau disebut juga dengan ayat-ayat sajadah. Ya, ini disebutkan dari surah
Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl 4950, Surah Al-Isra 179, dan seterusnya. Furqan, Namal, Sajadah, Fusilat, Najm, Insyiqaq, terus ya Al-Alaq. Nah, dan yang ke-15 adalah sajadah dalam surah Shad, ya. Nah, dan di sini adalah sebagai sujud syukur disebutkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Shad bukan termasuk sujud yang ditekankan, sebab telah melihat Nabi SAW bersujud padanya. Ya. Nah, dimasukkan ke dalam sujud sajadah surah Shad. Kemudian dibahas berikutnya tentang sujud syukur. Ya, sujud syukur. Dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau jauhkan dari musibah atau mendapatkan kabar gembira untuk bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meniru mencontoh Nabi SAW yang melakukan demikian. Dan sujud syukur ini enggak harus menghadap kiblat, ya, kan, tapi menghadap kiblat itu lebih utama, ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mendapatkan sesuatu yang membahagiakan atau kabar gembira, maka beliau menyungkur sujud sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian pula para sahabat setelahnya melakukannya, dan sujud ini hukumnya sama dengan sujud tilawah, hukumnya ya disunahkan. Begitu pula sifat dan tata caranya sama seperti pada sujud tilawah, ya, membaca bacaan tasbih sebagaimana bacaan sujud pada umumnya. Alhamdulillah selesai di bab yang ke-6, kita lanjut ke bab yang ke-7 tentang sholat jamaah, ya, pembahasan tentang sholat jamaah. Nah, sholat jamaah ini pembahasannya terbagi menjadi beberapa segmen pembahasan untuk bagian. Yang pertama, keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya, ya. Nah, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid itu merupakan salah satu syiar Islam yang sangat agung, ya. Kaum muslimin sepakat menunaikan sholat 5 waktu di masjid sebagai suatu bentuk ketaatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan untuk berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan, diantaranya untuk berjamaah, ya, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idain, dan juga sholat khusuf. Nah, dan di sini disebutkan yang paling besar, yang paling utama di Padang Arafah, menunjukkan persatuan syiar dari agama Islam. Nah, dan dari berkumpulnya kaum muslimin ini, ada kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin, ya. Mereka menjalin hubungan ukhuwah sesama mereka, saling mengetahui keadaan satu sama yang lainnya, ya, apabila ada saudara yang sakit atau kekurangan membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, ya. Dan ini sangat penting bagi umat Islam dengan beraneka macam suku dan bangsa kaum muslimin, ya, disatukan dengan yang demikian, ya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 nih, ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong umatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Beliau menjelaskan keutamaannya sholat berjamaah itu afdal min sholati al-fard, yakni al-fard bi sabain wa isrina darajah, ya. Nah, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri. Utamanya itu sampai 27 derajat. Ya, itu motivasi yang besar untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, ya. Kemudian hadis yang ini juga disebutkan sholatnya seorang laki-laki berjamaah dilipat gandakan atas sholat di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Nah, ya. Riwayat yang lain 27, riwayat yang ini disebutkan 25 kali lipat. Bahkan di sini disebutkan keutamaannya wudhu, kemudian dia ke masjid, kemudian setiap satu langkahnya itu diangkat 1 derajat,
dan dihapus satu kesalahan, ya. Dan bila dia sholat, maka para malaikat itu bersolawat atasnya selama dia berada di tempat sholatnya tersebut. Ya, keutamaan yang besar dari sholat berjamaah. Kemudian dibahas tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu itu wajib. Ya, mualif menyebutkan. Ya, dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza kunta fihim faqamta lahum shalah fala takun ta'ifatun minhum ma'ak. Nah, ini menunjukkan dalil kewajiban sholat berjamaah, ya, menunjukkan kewajiban karena bila berjamaah itu diperintahkan dalam keadaan khauf, takut, ya, maka dalam keadaan aman itu jauh lebih dianjurkan, jauh lebih ditekankan, diperintahkan, demikian ya. Nah, di surah Nisa ayat yang ke-102 ini yang menceritakan tentang sholat berjamaah saat dalam keadaan khauf, sholat dalam keadaan ketakutan dalam perang. Ya, begitu pula dari sunnah di Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, mana di sini disebutkan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memerintahkan agar sholat didirikan, kemudian memerintahkan seorang laki-laki untuk menjadi sholat sebagai imam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangan demikian, ya. Kemudian beliau pergi bersama beberapa orang membawa berangkat kayu bakar untuk suatu kaum yang dia nggak menghadiri sholat, lalu ingin dibakar rumah mereka dengan api oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan anjuran yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Ya, nah, jadi jelas hadis ayat bukan kewajiban sholat berjamaah. Ya. Kemudian disebutkan di sini alasannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati orang-orang yang berpaling dari sholat berjamaah itu dengan sifat kemunafikan. Ya, mungkin demikian kecuali sesuatu yang wajib gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW berniat menghukum mereka atas kelalaian, ketidakhadiran mereka berjamaah di masjid. Ya. Dan hukuman ini nggak mungkin kecuali melakukan sesuatu yang wajib. Ini pendapat Malik ya. Ada khilaf di Syafi'iyah. Nah, apa namanya disebutkan di sini juga diantara dalilnya yang menegaskan kewajiban sholat berjamaah seorang laki-laki buta yang mana laki-laki itu tidak ada yang bisa menuntunnya, dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diperbolehkan sholat di rumahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya atas mohon tidak, apakah kamu dengar panggilan adzan? Ya, dia menjawab ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan penulilah, ya, aku tidak mendapatkan adanya keringanan kepadamu. Padahal ini apa namanya dalam keadaan buta dan tidak ada yang bisa membantu menuntunnya, tapi dia bisa mendengar dan dia bisa pakai tongkat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pula hadis yang lainnya, ya. Nah, dikecualikan bagi mereka yang ada udzur, ya. Nah, bahkan ucapan Ibnu Mas'ud, ya, enggak beliau nyangka, beliau lihat apa namanya tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di tengah-tengah mereka kecuali yang dikenal sebagai orang munafik yang jelas diketahui kemunafikannya. Kemudian sholat berjamaah atas kaum laki-laki ini wajib, ya. Kan tapi pada wanita dan anak-anak yang belum dewasa ini enggak demikian, ya, enggak wajib, ya. Nah, dan hadisnya jelas, ya, bahwasanya rumah mereka bagi kaum wanita itu lebih utama, lebih baik. Nah, karena wanita itu sumber fitnah. Jadi dianjurkan untuk menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari memfitnah kaum lelaki. Demikian. Kemudian tidak ada larangan bagi kaum wanita hadir di masjid untuk sholat berjamaah, ya. Walaupun tadi dianjurkan di rumah, tapi nggak ada larangan kalau mereka ingin ke masjid sholat berjamaah dengan catatan mereka menutup aurat, menjaga diri, juga aman dari fitnah suami dari suaminya.
Kemudian disebutkan wajib berjamaah di masjid atas siapa yang memiliki kewajiban berjamaah menurut pendapat yang sahih, ya. Nah, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dan melangsungkan sholat sendiri tanpa udzur, maka sah sholatnya tersebut, namun dia berdosanya karena meninggalkan sholat berjamaah di masjid yang hukumnya menurut mu'alif adalah wajib. Wallahu alam. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah sholat, apakah wajib baginya mengulang sholat bersama berjamaah bersama dengan jamaah masjid tersebut? Nah, di sini disebutkan hukumnya tak wajib untuk mengulang bersama jamaah, ya, tapi hukumnya itu sunnah. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala ya. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW merintahkan sholat pada waktunya, lalu bila kamu mendapatkan sholat bersama mereka, maka sholatlah karena sungguhnya ia sunnah bagimu. Ya. Nah, dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang sholat berjamaah, dia terlambat, ya, disebutkan bila kalian berdua sudah sholat di rumah kalian kemudian datang ke masjid jamaah, maka sholatlah bersama mereka penghuni masjid karena sungguhnya itu sholat sunnah bagi kalian berdua. Dia sudah sholat sunnah, sholat wajib di rumah dan datang ke masjid, kemudian dia dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia ragu untuk ikut berjamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kepada mereka untuk sholat bersama dengan jamaah, dan itu niatnya sholat sunnah. Kemudian bagian yang ketiga, jumlah minimal yang sah untuk sholat berjamaah, ya udah nggak ada khilaf, minimalnya 2 orang, ya, untuk sholat 5 waktu, ya. Adapun sholat Jumat nanti dibahas khusus insya Allah di pembahasan tentang sholat Jumat. Nah, berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairits, ya, bila sholat sudah tiba, kumandangkan adzan, kemudian iqamatlah, yang lebih tua jadi imam dari yang lebih tua di antara kalian berdua, menunjukkan 2 orang itu sudah sah hukumnya sholat berjamaah. Nah, kemudian bagian yang keempat, dengan apa sholat jamaah itu didapatkan? Ya, didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya. Dapat 1 rakaat itu apabila dia mendapatkan rukuk bersama imam tanpa ragu, ya. Nah, dan juga dia tumak ninah kemudian mengikuti imamnya. Nah, ini dapat 1 rakaat sebagaimana dalil disebutkan dari Abu Hurairah. Nah, kemudian pembahasan yang kelima, siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah karena ada udzur, ya. Nah, jadi seorang muslim itu dia diberi udzur untuk tidak sholat berjamaah apabila kondisinya berikut. Yang pertama, dia dalam keadaan sakit yang mengidap penyakit yang membuatnya kesulitan apabila dia berangkat sholat berjamaah. Nah, itu nggak apa-apa. Sebagaimana disebutkan hadis-hadis. Nah, orang yang buta, orang yang pincang, ya, susah, nah itu nggak apa-apa. Ya. Dan juga Nabi SAW ketika sakit, ya, Nabi SAW nggak berjamaah di masjid. Ya. Kemudian disebutkan di hadis ucapan Ibnu Mas'ud juga, ya, seorang yang sakit yang dia enggak berjamaah di masjid, orang yang sakit, sisanya orang munafik. Atau di sini disebutkan demikian juga orang yang takut mengalami sakit, ya, karena dia hukumnya sama semakna dengan orang yang sakit apabila dia takut celaka, nanti akan dibahas insyaallah. Kemudian yang kedua, orang yang menahan 2 hajat, buang air besar, buang air kecil, ya, serta orang yang lapar sementara makanan sudah hidang, nah, dia boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang punya sesuatu yang hilang, yang mana dia mengharapkan untuk bisa menemukan atau takut hilangnya harta atau makanan pokok,
bahaya yang dapat menimpa makanannya, maka dia nggak apa-apa karena dia ada udzur di situ. Ya. Demikian juga orang yang takut terhadap dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya, kalau dia tinggalkan pergi berjamaah, dia khawatir kan keamanan mereka, ya, maka takut di sini termasuk uzur, ya. Nah, kemudian yang keempat, terjadinya gangguan disebabkan turunnya hujan, lumpur, salju, angin kencang, atau malam yang sangat dingin. Nah, itu nggak apa-apa karena itu dianggap sebagai uzur, ya. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan muadzin untuk mengumandangkan soli fi rihal, solu fi rihalikum, ya, sholatlah di rumah-rumah kalian, ya, ketika malam sangat dingin lagi hujan. Solu fi rihalikum itu dianjurkan bagi muadzin untuk mengumandangkannya, ya. Nah, kemudian yang kelima, terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan sholatnya, maka boleh dia meninggalkan. Sebagaimana kejadian yang menimpa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Nah, dia panjangkan sholatnya, kemudian diingkari oleh sahabat lainnya, dan diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, takut tertinggal oleh rekan dalam perjalanan. Dia lagi safar, ketinggalan bis, kalau dia berjamaah, untuk itu dia ada udzur situ, jadi dia boleh untuk tidak berjamaah. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampingi atau mentalkin sahabatnya yang sedang dalam keadaan sakratul maut, maka ini termasuk udzur juga yang disebutkan oleh mu'allif. Kemudian yang kedelapan, dibuntuti pihak pemberi hutang, debt collector, ya, sehingga sedangkan dia nggak ada memiliki sesuatu untuk bisa melunasinya, dan debt collector ini dapat mencelakakannya, ya, ini nggak apa-apa karena ini termasuk di antara udzur-udzur yang disebutkan oleh mu'allif yang darurat, yang darinya boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah di Masjidul Alam. Dan bagian yang keenam, mengulang sholat berjamaah di satu masjid. Nah, ini biasa terjadi, jamaah terlambat, kemudian sudah selesai, ya, setinggalan sholat, maka dia kemudian mendirikan jamaah berikutnya, ya, sah hukumnya di sini bila mereka sholat di masjid yang sama dengan berjamaah untuk gelombang yang kedua, itu sah, ya, sebagaimana disebutkan di hadis, sholat seorang laki-laki bersama laki-laki lainnya lebih sah daripada sholat yang sendirian, ya. Nah, dan berdasarkan juga kejadian sahabat yang tertinggal sholat, dia datang ke masjid sudah selesai sholat jamaah, dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat lainnya, siapa yang ingin bersedekah dengan sholat berjamaah bersama orang yang tertinggal ini, ya. Nah, demikian pula bila masjid, pasar, masjid jalan dan sebagainya, ya, yang mana itu aktivitas padat, kemudian sholat jamaah yang pertama, kemudian gelombang kedua dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Dan lain halnya di sini disebutkan kasusnya apabila di salah satu masjid ada dua sholat jamaah dan itu berlangsung secara terus-menerus, selalu demikian, ya, bukan menjadikan suatu kebiasaan dan disengaja. Nah, maka ini nggak boleh, ya. Nah, karena ini nggak pernah dilakukan, nggak pernah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Dan perbuatan yang demikian ini dapat menimbulkan perpecahan kaum muslimin. Kelompok A ingin sholatnya dengan imam A, kelompok B ingin sholatnya dengan imam fulan, seperti itu. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah. Dan yang demikian jadi cenderung pada penunda sholat yang sebenarnya bisa dilakukan di imam yang pertama atau di awal waktunya. Nah, kemudian bagian yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh, hukum sholat sunnah bila iqomah untuk sholat wajib telah dikumandangkan. Ya, bila muadzin telah mulai iqomat untuk sholat fardu, maka nggak ada lagi sholat sunnah. Ya, dibatalkan, nggak ada lagi sholat sunnahnya.
Sebagaimana hadisnya menyebutkan, ila uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat telah diikomahkan, ya, maka nggak ada sholat kecuali sholat fardu. Sholat sunnah udah nggak boleh lagi. Ya. Dan hadis ini disebutkan, kemudian di sini disebutkan apabila muadzin mulai iqamah setelah orang yang sholat sunnah telah melakukan sholatnya, maka nggak apa-apa dia sempurnakan, ya, karena masih ada waktu, bisa mengejar waktunya dan dipercepat agar sekiranya dia nggak tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam, karena itu keutamaan yang besar, ya, dan bersegera dia masuk ke dalam sholat fardunya. Selesaikan dulu, tuntaskan. Dan di sini sebagian ulama berpendapat bila orang yang sholat sunnah berada di rakaat pertama, maka hendaknya dia putuskan sholatnya. Ya, bila rakaat kedua, maka hendaknya dia sempurnakan dan bersegera masuk ke jamaah setelahnya. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-7. Kita lanjut ke bab yang ke-8 tentang hukum imamah atau menjadi imam dalam sholat. Nah, yang dimaksud dengan imamah, ya ini keterkaitan sholatnya dengan imamnya, ya, bukan imamah pemerintahan, enggak, tapi imamah maksudnya terkait dengan makmum dengan imamnya. Nah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, siapa yang paling berhak menjadi imam? Ya, Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang paling berhak menjadi imam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ya, hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang ini paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah, ya. Apabila sama, maka dipilih yang paling mengetahui sunnah. Apabila sama juga, maka dipilih yang paling dulu hijrahnya. Ya, apabila sama juga, maka dipilih yang paling dulu masuk Islamnya. Nah, kemudian dirinci pembahasan poin-poin tersebut. Jadi yang pertama tadi disebutkan yang paling bagus bacaannya, ya, jadi yang paling menguasai bacaan Al-Quran, hafalannya, nah, dan bacaannya membawakannya secara sempurna. Juga ini yang paling penting adalah mengetahui fikih sholat, ya, mengetahui fikih sholat, tata cara sholat, ya, itu yang dianjurkan jadi imam, ya. Kalau ada kasus, ya, ada yang pertama lebih bagus dan yang kedua kurang bagus, nah, apa namanya, yang kedua ini lebih paham fikih sholat daripada yang pertama, maka yang jadi imam hendaknya yang paling paham fikih didahulukan untuk menjadi imam, ya. Dibandingkan dengan orang yang bacanya bagus namun kurang paham fikih sholat, ya. Karena apa, kebutuhan pada pemandu sholat dan hukum-hukumnya itu lebih diperlukan, lebih dibutuhkan daripada bagusnya bacaan. Nah, demikian. Dan yang kedua, orang yang lebih fakih dan yang lebih mengerti sunnah, ya. Bila dua imam sama bacaannya, maka dipilih yang paling fakih, paling paham terhadap sunnah, paling hafal hadis, paham hadis Nabi SAW, paling paham sunnah-sunnah Nabi SAW, itu yang didahulukan menjadi imam. Kemudian yang ketiga, orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, ya, bila mereka sama, maka dicari yang paling paham tentang sunnah. Yang keempat, yang paling dulu masuk Islam, ya, apabila mereka hijrahnya sama barengan. Kemudian yang kelima, yang paling tua, ya, sama semua tadi 4 poin di atas, ya, maka dipilih yang paling tua, yang didahulukan. Ini dalam riwayat yang paling tua umurnya sinan, ya, fa'aqdamuhum sinan. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ya ummakum akbarukum, ya, wal ya ummakum akbarukum, paling tua yang jadi imam. Bila sama juga usianya, ya, maka diundi, yang menang undian dia yang paling didahulukan untuk bisa menjadi imam, ya. Kemudian di sini ada lagi pembahasan tuan rumah itu jauh lebih berhak menjadi imam daripada tamunya, ya. Nah, bagaimana sabda Nabi, laki-laki mengimami laki-laki yang lain pada keluarganya, pada daerah kekuasaannya.
Ya, jadi kita yang tamu ke suatu daerah, ya, hendaknya yang jadi imamnya orang yang dari daerah tersebut, bukan kita yang pendatang di daerah tersebut gitu ya. Pendatang bertamu maksudnya. Ya. Nah, kemudian penguasa pemerintah itu yang punya jabatan, ketika bacaannya apanya sunahnya juga, maka dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Ya, dalam keumuman Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu yang diharamkan menjadi imam, yang nggak boleh jadi imam. Yang pertama yaitu wanita mengimami laki-laki, itu nggak boleh. Ya. Nah, wanita mengimami laki-laki nggak boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis, sementara dia mengetahuinya, nah itu nggak boleh jadi imam, nggak sah. Dan yang ketiga, keimaman orang yang ummi, orang yang nggak bisa baca, bahkan Al-Fatihah pun nggak bisa dibaca dengan benar, ya, sehingga nggak bisa membaca dengan hafalan dan juga nggak bisa bacaan langsung, ya, idgham nggak paham, huruf-huruf kefasihannya, makhrajul hurufnya nggak paham, nggak bagus gitu ya, nah, itu apa namanya nggak dibenarkan. Kemudian yang keempat, keimaman seorang yang fasik, ahli bid'ah, ya, nah, yang jelas mengajak kepada kebid'ahan, ya, bid'ah yang mukafar, maka ya mukafirkan, maka nggak sah sholat di belakangnya. Ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu orang yang tidak mampu ruku, berdiri, sujud, duduk, ya, ini nggak diperkenankan jadi imam. Kemudian yang ketiga, orang yang makruh menjadi imam, hukumnya makruh, ya. Ada berapa? Yang pertama, orang yang banyak melakukan kesalahan logat lahannya dalam membaca, ya, kekeliruan dalam bacaannya. Ya, tapi di sini disebutkan yang selain Fatihah, ya. Kalau kesalahannya Al-Fatihah, maka dapat mengubah makna, maka nggak sah sholatnya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membenci atau sebagian besar dari mereka membenci imam apa namanya orang tersebut. Ini makruh hukumnya. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jika orang yang sholat mereka nggak bisa naik ke atas kepala, dan seorang kaum suatu kaum sementara kaumnya membencinya, ya. Nah, dan yang ketiga yaitu orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih, ya. Nah, seperti orang yang mengulang-ulang huruf fa atau huruf ta dan yang sepertinya, itu dapat menyebabkan tambahan huruf maka hukumnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat pembahasannya terkait dengan posisi imam dari makmumnya. Ya. Sunnahnya posisi imam di depan makmum sehingga makmum berdiri di belakang imam bila jumlah makmumnya dua orang ke atas, ya, atau di belakang. Ya. Sebagaimana hadis. Nah, kemudian di sini disebutkan sementara bila makmumnya itu satu orang laki-laki, maka dia berdirinya di kanan imam dan sejajar dengan imamnya, ya, jadi sejajar, ya, sebagaimana Nabi SAW memindahkan Abbas dan Jabir ke kanan manakala keduanya berdiri di sebelah kiri. Nah, demikian. Kemudian kaum wanita, bagaimana softnya kaum wanita? Mereka berdiri di belakang softnya laki-laki, ya. Mereka berdiri di belakang softnya laki-laki. Selesai. Kemudian pembahasan yang kelima, apa yang ditanggung imam dari makmumnya, ya. Nah, konsekuensi dari imam ditanggung dan dia menanggung makmumnya, ya. Di sini yang dijelaskan, ya, imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surah dalam sholat jahriyah, ya, yaitu sholat yang dibaca nyaring. Nah,
Sebagaimana hadis menyebutkan, ya, wa idza qara'a al-imam fa ansitu, bila imam baca Quran maka diamlah untuk menyimak, ya. Nah, di sini menjadi dalil bahwasannya bacaan makmum mengikuti dari bacaan imam untuk sholat yang jahriyah, ya, berpendapat yang demikian, ya. Nah, nah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis surat Ahmad bin Majah dan selainnya, barang siapa yang mempunyai imam maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya, ya. Nah, itu sholat yang jahriyah. Adapun untuk sholat yang siriyah maka imam nggak menanggung bacaan al-fatihah dari makmumnya. Nah, jadi jelas ya pendapatnya mu'alif di sini, makmum di sholat jariyah itu cukup mendengarkan bacaan imam, ya. Kalaupun dia membaca boleh ketika imam jeda, dan ini sudah dibahas di pembahasan pekan yang lalu. Kemudian bagian yang keenam, pembahasan yang keenam, makmum tidak boleh mendahului imam, ya. Makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum itu nggak boleh mendahului imam, ya, sehingga barang siapa yang bertakbir ihram sebelum imam maka sholatnya nggak sah, ya. Karena syaratnya dia melakukannya sesudah imam, ya. Dan syarat itu dilewati. Ya, jadi makmum harus memulai perbuatan sholat sesudah imamnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal julal imam liyutamma bihi." Sebenarnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Bila dia bertakbir, maka bertakbirlah setelahnya. Bila ruku, maka rukulah, ya. Nah, dan seterusnya di hadis. Ya, kemudian di sini disebutkan bila makmum bertakbir dan juga salam berbarengan dengan imam, maka ini hukumnya makruh, ya, menyelisih sunnah walaupun nggak batal, ya. Kemudian keadaan yang ketiga, bila makmum mendahului imam, ya, bila makmum mendahului imam maka ini jelas diharamkan, ya. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la tasbikuni birruku wala bisujud wala bil qiyam. Jangan berlalu dengan ruku, sujud dan juga berdiri. Dan larangan ini menunjukkan pengharaman, ya, nggak diperbolehkan. Dan juga hadis dari Abu Hurairah, ya, ancamannya mengangkat kepala dari sujud ruku sebelum imam, maka apakah nggak takut, ya, Allah Ta'ala mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, ya. Di surat Bukhari Muslim, ya, ancaman bagi mereka yang mendahului imam. Baik. Kemudian bagian yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh, berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan jamaah. Disebutkan beberapa poin. Yang pertama, orang yang dewasa dan berakal itu dianjurkan untuk dekat dengan imam. Maksudnya yang belakang imam itu dianjurkan yang dewasa dan yang berakal, ya. Nah, karena di sini fungsinya untuk kehati-hatian, ya, diutamakan, ya. Kalau seandainya imamnya batal, maka dia bisa maju sebagai imam. Apabila imamnya juga melakukan kesalahan, dia bisa luruskan, dia bisa benarkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya berusaha mendapatkan shaf yang pertama, ya. Dianjurkan bagi setiap makmum untuk berlomba-lomba mendapatkan shaf yang pertama. Nah, berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut, ya. Itu kalau laki-laki. Adapun kalau wanita, maka anjurannya itu berada di shop yang paling akhir atau shop yang paling jauh dari pandangan laki-laki, ya. Nah, kemudian yang ketiga, meluruskan dan merapatkan shaf, ya, menutup celah-celah yang kosong pada shaf, menyempurnakan shaf yang pertama, yang awal, lalu shaf berikutnya, ya. Nah, apabila kemudian saat sholat kemudian ada yang kosong, maka dia maju untuk mengisi, ya. Dan di sini imam dianjurkan untuk memerintahkan makmum meluruskan shaf, mengisi celah yang kosong, ya. Nah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan sebagai imam kepada makmumnya sebelum sholat, sawu sufufakum faina taswita sufuf minta sholat, ya. Nah, dan hadis-hadis lainnya, ya, menunjukkan anjuran untuk menyempurnakan saf sholat, yang meluruskan tumit dengan tumit, pundak dengan pundak, ya.
sebelah kanan kirinya, ya. Nah, kemudian disebutkan dianjurkan menyempurnakan shaf pertama kemudian berikutnya, ya. Lalu bila ada kekurangan maka hendaknya yang kurang di shaf akhirnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, sholatnya orang yang sendirian di belakang shaf ini disebutkan nggak sah sholatnya laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf, ya. Nah, ini pendapatnya mu'alif, ya. Pendapatnya para mu'alif, ya. Hadisnya atau dalilnya nggak sah bagi orang yang sholat sendirian berdiri di belakang shaf, ya. Nah, terkait masalah ini, ya, ada dua dalil yang menyebutkan, ya. Riwayat Wabisah juga menyebutkan Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf, ya, maka beliau memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Nah, jadi terkait masalah ini, ya, seorang yang makmum yang dia sendirian di shaf yang terakhir, ya, di sini ada khilaf bainal ulama tentunya. Ada 3 hukum di situ. Yang pertama sholatnya sah, ya, menurut pendapat jumhur ulama, jadi sholatnya tetap sah, ya. Kemudian yang kedua sholatnya nggak sah sebagaimana berapa madhab, ya, termasuk mu'alif. Kemudian yang ketiga sholatnya itu nggak sah jika masih ada tempat dalam saf, ya, tapi dia nggak mau mengisi, ya, itu nggak sah. Tapi kalau dia sudah berusaha cari tempat tapi nggak dapat, ya, full di shaf bersama makmum lainnya, maka boleh sholat sendirian di belakang saf. Ini pendapat Ibnu Qayyim, Taimiyah dan selainnya, ya. Nah, dan apa namanya, pendapat yang ketiga ini yang masyhur di kalangan salafiyin juga, ya. Nah, pendapat dari Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim ini, ya. Kemudian bisa juga bagi ini makmum untuk menarik seorang dari saf yang ada di saf depannya untuk berdiri bersamanya sholat bersama dia. Itu apa namanya, ada juga yang berpendapat demikian, ya, menarik seorang dari saf untuk berdiri bersama seorang yang sholat sedang di belakang, ya. Ada juga yang berpendapat demikian, kan, tetapi dijelaskan oleh para ulama hadisnya hadis yang mungkar, nggak bisa dijadikan sandaran, ya. Nah, karena kalau dia tarik maka tentu buat celah yang baru, ya. Sebagian pendapat para ulama yang mengingkari yang demikian, ya. Bahkan hadisnya disebutkan sebagai hadis yang mungkar, ya. Nah, jadi pendapat yang paling kuat menurut kami, ya. Jadi pendapat yang ketiga tadi, ya, kalau seandainya nggak ada lagi, ya, nggak apa-apa, dia tetap sah sholatnya di shaf yang terakhir sendirian, ya. Nah, itu bab yang ke-8 alhamdulillah udah selesai. Sepertinya kita sampai di sini dulu, ya, sampai bab yang ke-8, ya. Insyaallah bab yang ke-9 sampai yang ke-15 kita selesaikan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah taala mudahkan. Dan ini pertemuan yang kedua, ya, dalam artian pertemuan yang ketiga merupakan pertemuan yang terakhir bab sholat. Ya, semoga Allah taala mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan bab-bab yang tersisa, ya, bab yang ke-9 sampai bab yang ke-15, ya. Qadarullah wa masyafa'ala yassarallahu ta'ala lana al-umur wa barakallahu lana jami'an fi ilmina wa fi amalina. Nah, demikian Ana kembalikan ke admin, mungkin ada yang bertanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Pada